Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo. Hari ini Senin 11 Desember 2023 kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, cahaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Di bahasa Batak Toba pasal 24 ayat 2. I seulaning raja ni hamuliau ni. I majahuba nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang ni hamusuon. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats renungan hari ini diawali dengan pertanyaan yang walaupun jawabannya sudah diketahui, yaitu siapakah Raja Kemuliaan itu? Siapakah Raja yang datang melalui gerbang kota? Siapakah yang disambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan? Siapakah pribadi yang dipuji oleh orang-orang yang berhati bersih dan mengenakan pakaian kebenaran? Dan jawabannya adalah Tuhan, cahaya dan perkasa. Tuhan yang perkasa di dalam peperangan. Dia adalah Sang Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan telah digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, Allah kita dan Juru Selamat kita. Dialah yang menaklukkan dosa dan kematian. Dialah Tuhan yang telah datang, sedang datang, dan akan datang untuk menyempurnakan pengharapan dan iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 24 menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja Kemuliaan. Pernyataan ini menjadi penekanan dalam pasal ini, karena dinyatakan sampai 5 kali. Tuhan berdaulat atas bumi dan isinya. Ia adalah Allah yang kudus yang hanya dapat disembah oleh mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, serta berdaulat atas manusia. Ia adalah Raja yang penuh anugerah, memberi berkat dan keadilan kepada orang yang diselamatkannya. Ia juga adalah Tuhan yang perkasa, yang kedatangannya dinantikan oleh pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad lama menunggunya. Dalam sejarah keselamatan, Mazmur ini dapat dilihat sebagai Mazmur yang diberikan untuk menyambut Allah ketika Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Boleh kita lihat di 2 Samuel pasal 6. Daud mengerti bahwa yang menjadi raja besar bukanlah dirinya, melainkan Allah, Raja Kemuliaan. Karena itu Daud membawa tabut tersebut ke Yerusalem, supaya Allah sebagai raja besar bertakhta di ibu kota kerajaan. Secara teologis, Mazmur ini dapat ditafsirkan sebagai penyambutan terhadap Kristus sebagai Raja Kemuliaan ketika dia datang untuk kedua kalinya nanti. Kristus akan berjalan masuk melalui pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad menantikannya. Ia akan disambut dengan meriah oleh umatnya yang dengan setia menantikannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita dapat ikut menyambut kedatangan Sang Raja Kemuliaan ini? Bagaimanakah kita dapat menyambut kedatangannya? Apakah kita layak untuk menyambutnya? Ingat bahwa Sang Raja Kemuliaan ini hanya dapat disambut oleh mereka yang murni hatinya dan bersih tindakannya, yang menjalankan kehidupan dengan jujur dan berintegritas. Ya, kita diselamatkan hanya karena anugerah. Namun perbuatan kitalah yang dapat membuktikan bahwa kita adalah umat sejati yang pada akhirnya diperkenankan untuk menyambut Sang Raja Kemuliaan itu. Sebagai keluarga orang-orang percaya, kita menatap kedatangan Tuhan dan menyambut kemuliaannya sebagai Raja yang layak dihormati dan disembah. Tuhan tidak hanya mau disambut, tapi Dia ingin diterima dan diizinkan masuk dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memperkenalkan kemuliaan kuasa-Nya yang besar dan yang ajaib, yang dapat memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan, pergumulan, beban, sakit, dan penderitaan umat-Nya. Karena itu, ketika firman Tuhan disampaikan hari ini,
hendaklah kita tidak mengeraskan hati. Dengarkanlah, renungkan, dan izinkan Ia mengubahkan hidup kita. Mari kita hidup dengan setia menantikan hari kedatangan Raja Kemuliaan dengan iman dan pengharapan. Selamat merayakan Advent. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Yesus datang ke dunia sebagai hamba yang menderita untuk mati di kayu salib, membayar harga atas dosa-dosa kami, dan bangkit kembali agar kami pun bangkit menuju kehidupan abadi. Terima kasih karena Yesus telah datang, sedang datang, dan akan kembali datang dengan kemuliaan besar untuk menghakimi bumi dengan kebenaran, serta memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Ajarkanlah kami untuk menyambut kehadiran-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Betapa kami memuji dan bersyukur kepada-Mu, karena Yesus Kristus yang dalam namanya kami telah berdoa. Amin. Salam. Salam sehat, selamat menjalani hidup dalam rangka hidup beradvent. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.